agak tricky mungkin tapi masih possible. Cuman balik lagi semuanya akan ditentukan untuk di game pertama kita di semifinal yang kedua. Ya, selamat datang di babak semifinal kali ini antara Philippines dan juga Malaysia di Best of 3 series untuk game yang pertama dengan line up yang sudah mereka susun sedemikian mungkin. Hani bisa melakukan clearing dengan cepat di area mid lane. Ini akan memberikan nantinya efek untuk melakukan rotasi dengan lebih cepat dan ini harus bisa dimanfaatkan oleh tim Malaysia sebaik mungkin. Karena di area mid game ini Joy, Lancelot, dan juga Franco udah bisa leluasa banget. Terutama di level keempat ya. Iya, tapi seenggaknya early power dari Filipina bisa dibilang cukup kuat sih dengan adanya Franco. Karena kalau Nevin perhatiin ya, apalagi di rank, itu hook Franco di early game itu sakitnya lumayan loh. Iya. Mungkin sekitar setengah bar ataupun ya. Sepertiga, seperempat lah. Iya, satu kali hook itu udah sakit banget. Apalagi dengan adanya skill-nya dia. Gitu loh, yang injek tanah depan sana. Dan ditambah dengan adanya Kari yang dalam tanda enggak, dia nggak menggunakan Fury ataupun Inspire. Berarti oke lah. Power ini bakal kencang dari pasifnya Kari, tapi Kari tertarik nanti. Iya, ini dia tarik-tarikan yang kita tunggu ya antara adanya Frankar di area bottom lane, tepatnya di area gold lane ini ngebuat juga kedua gold lanernya harus jauh lebih berhati-hati karena satu tarikan aja harusnya bisa memberikan impact yang besar. Memang damage dari gold lane-nya belum terlalu besar sih, tapi efek-efek tarikannya ini dengan damage yang udah mulai banyak atau lama, itu bisa aja ya setidaknya dapetin platingan gold sih. Iya, tapi sejauh mata memandang ya, dengan adanya 3 player yang ada di area top lane, Filipina mungkin akan melakukan setup kepada Turtle terlebih dahulu dibandingkan dengan tim Malaysia. Karena kita bisa melihat bahwa roamernya dari Arya ini ada di arah mid lane, tapi begitu pun juga dengan Lapu-Lapu dan juga Varsha. Jadi sebentar lagi sepertinya kontes akan dimulai. Ya, Arya berhasil tertarik, tapi fokus kita dalam menuju ke area turtle-nya. Udah mulai dicicil, tapi nampaknya akan harus reset terlebih dahulu karena ada target yang lain, yaitu di sisi lainnya seorang Arya berhasil memberikan satu tarikan. Tapi Alpuerto yang tertarik di sana, kita tahu sendiri mobilitas dari seorang Lancelot yang begitu lincahnya membuat dia bisa terhindar dari adanya maut. Nevin lihat Yang mana? Ada hook, tapi nyoloknya ke Turtle. Oh, sudah biasa. Mungkin niatnya pengen narik Turtle kali ya, masuk ke arah perkobam. Tapi tidak apa-apa, karena dari kedua belah tim ini masih sangat-sangat bertekad sekali untuk mengambil ke arah Turtle di menit 3 kali ini. Dan setengah darah Turtle sudah hilang. Ya, dan lagi-lagi ini bakal terjadi perebutan ke area turtle-nya. Dari seorang Bani juga udah mulai memberikan satu gerakan yang agresif, berhasil mendapatkan satu eliminasi. Tapi untuk turtle juga berhasil diamankan oleh tim Malaysia kali ini. Disusul juga dengan adanya Feather Ice Strike dan tarikan demi tarikan yang terus-menerus membuat pemain Philippines gak bisa pulang dengan begitu leluasanya. Bahkan dari seorang Diagon juga hanya misalkan sedikit HP-nya saja. Memang tidak tereliminasi, tapi ini akan memberikan sebuah impact yang besar mengingat di area top lane ini Lapu-Lapunya atau seorang Bani cukup kesulitan ketika berhadapan dengan seorang Diagon. Iya, karena balik lagi sih, Bravest Fighter udah harus standby banget kalau mau nge-tank-in damage dari Joy itu sendiri. Tapi balik lagi, tarik-tarikan Nevin. Iya, agak menyebalkan memang ya kalau kita ngomongin ke arah Franco, tapi ini dia pembalasan dendam yang langsung diberikan oleh tim Malaysia. Karena ada 4 pemain di sana, menghadapi 1 pemain sudah jelas kalah dari segi kuantitas. Tapi untuk yang ini, Hani langsung berhasil memukul mundur keberadaan dari seorang Amores jauh sampai ke area base untuk melakukan recall. Oke, ini domino efek yang dilakukan dari Mas Bani sih. Mengingat bahwa tadi kita bisa melihat dengan adanya real world migration yang dilakukan oleh Yev dari arah Turtle-nya. Itu langsung hilang dan bahkan lihat di bottom sana. Ada sedikit peperangan terjadi dan bahkan gold shield Tara sebentar lagi akan diambil oleh tim Malaysia. Oh, eliminasi yang cukup mengenyangkan sih untuk tim Malaysia kali ini. Karena mereka dapetin eliminasi, mereka dapetin outer plating juga. Dan mungkin mereka bisa dapetin outer turret sekarang. Dan ini akan memperluas juga nantinya rotasi mereka. Swapping line juga bisa dilakukan pastinya nanti untuk seorang Cloud-nya semakin bertumbuh dari segi ekonomi. Iya, ini kuat banget dari Malaysia. Ingat balik lagi tadi yang seperti kita katakan fixed position setelah melakukan Turtle. Walaupun kita bisa lihat bahwa ya Amores tadi yang tumbang pertama kali, tapi domino efek itu berasa banget sampai di 5 menit pertama. Turtle didapatkan, di arah bottom lane juga sudah di meltdown dari segi Tarat dan juga dari segi gold shield-nya. Makanya kita bisa melihat ada perpindahan dari Cloud yang ada di arah bottom lane dari Malaysia sekarang pindah ke arah top lane. Dan kalau ngelawan Diagon,
sebenarnya Diagon nggak bisa melakukan penyerangan, tapi Iya. seenggaknya dia bisa sustain dengan vengeance yang dia miliki. Iya, dan sekarang Vavo juga udah ditemenin terus-menerus ya oleh seorang Arya yang tadi kita sempat bahas juga dengan keberadaan Misitar. Ini bisa menghambat pergerakan untuk seorang Diagonnya. Dan dengan clearing wave cepat tambah lagi turtle yang berhasil diamankan lagi untuk tim Oke, Malaysia. Ini menjadi keuntungan yang semakin luar biasa. Sayangnya ada sebuah mirroring yang dilakukan juga oleh tim Philippines di bagian bottom lane-nya. Setidaknya sekarang posisinya imbang dari segi objektif turret. Objektif memang imbang, tapi kalau kita ngomongin dari segi turtle-nya, 2 turtle diambil oleh Malaysia, perbedaan network di angka sekitar 1.800 gold. Tapi sisanya kalau kita melihat dari bagaimana rotasi berjalan, aku akan bilang bahwa Malaysia punya rotasi yang bisa dibilang sangat komit. Sekali nge-push ke arah gold lane, turtle dulu. Jadi mereka pun juga nggak masalah untuk kehilangan gold shield ataupun turret di arah bottom lane. Selama mereka masih punya potensial team fight yang lebih besar dibandingkan dengan Filipina. Karena balik lagi Amores sekali tumbang sama lapu-lapu, mungkin kami juga akan mikir kalau untuk membuka ultimate di arah yang dibilang terlalu open. Wah, sayang banget itu satu ponsel ditambah satu flicker tapi Vivero nggak mendapatkan apapun untuk timnya kali ini karena memang ada pergerakan responsif yang cukup cepat dilakukan oleh seorang Hani. Nah kan, Dan 3 nih yes, atas nih. ini dia kemampuan dari tim Malaysia untuk melakukan team fight akan cukup menyulitkan, membuat seorang Diagon bahkan hampir tertangkap, tapi masih ada sedikit darah yang tersisa, membuat Diagon mau nggak mau harus balik dan merelakan untuk outer turretnya. Dan yes, Philippines punya potensi sebenarnya di area pick off ya, mengingat mereka ngebawa Franco. Cuman ketika berhadapan dengan tim fight seperti ini dan Heaven Spin yang menjebak langsung, kayaknya agak sulit untuk seorang Puerto melarikan diri, tapi ternyata masih berhasil. Dan untuk kedua world preparation-nya berhasil dibuka oleh seorang Amores dan memulangkan satu pemain, ditukar juga langsung dengan adanya hilangnya seorang Amores. Tapi lihat lincahannya seorang Diagon, double kill, bahkan bisa di-secure kali ini. Dan setidaknya ini menjadi sebuah pembuka jalan untuk Philippines bisa menyamakan kedudukan mereka. Oke, ini joy efeknya udah mulai berasa nih. Diagon dari tadi 3 kali Joji hitungin terkena serangan yang bisa dibilang cukup fatal. Yang dimana harusnya dia bisa tumbang. Tapi dia selalu escape dari keadaan tersebut. Bahkan tadi bagus banget dari Minsitarnya Arya. Dimana dia nariknya itu sebelum Joy-nya ke dash. Dan dia prediksi tarikan itu dengan sangat-sangat baik. But somehow Diagon masih bisa selamat dan bahkan di arah mid lane tadi bisa dapetin 2 dan bahkan 3 sekarang. Dengan tinggal tambahan yang dihasilkan dari tumbangnya Farsha Hani. Ya udah terlihat ya bahayanya ketika Joy terlepas di dalam lane om down. Tapi balik lagi Malaysia dengan early power yang mereka udah buat, seharusnya mereka masih punya beberapa kesempatan dalam beberapa menit ke depan. Level mulai di ini juga loh, kejar sama Alberto loh. Iya, gold juga, itu dia masalahnya. Semakin lama gamenya berjalan, ini akan semakin kuat juga potensi dari seorang Diagon bersama juga dengan seorang Puerto dan Turtle. Bisa langsung mereka amankan, padahal udah ada Heaven Spin juga yang dibuka oleh seorang Anastasia. Iya, nggak jadi perfect Turtle untuk Malaysia seperti, dan walaupun Turtle sudah mulai di-recover oleh Philippines dan bahkan dari segi network pun sekarang sudah menduduki di posisi yang sama. Yang berbeda adalah dari segi objektifnya. Tapi kalau kita ngomongin masalah gold laner dari kedua belah pihak, ini perbedaannya cukup tipis, hanya di angka 500 gold saja. Tapi kita juga harus menghitung juga belum yang dibawa oleh Vavau. Harusnya dengan emblem Avaris, goldnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Kari. Tapi ini menjadi pertanda bahwa Philippines emang lagi ngejar pelan-pelan, nggak cuma dari objektif, tapi dari segi goldnya juga untuk menutup chance team fight yang lebih besar yang dimiliki oleh Malaysia. Ya ini tuh benar-benar pengen disamain ya dari segi goldnya dulu, dan ketika goldnya udah sama, levelnya juga bisa dibilang udah bisa kita samakan, Joy-nya akan cukup baik ya. Target utama dari seorang Joy kali ini mungkin bakal menuju ke arah seorang Hani, yaitu seorang Farsha, yang tadi bahkan di-dive in sampai ke area outer turret. Dan target berikutnya itu adalah seorang Vavau. Jadi frontliner dari tim Malaysia harus benar-benar strong, dan kalau misalnya mereka pengen main team fight, mereka harus benar-benar all in di team fight tersebut. Karena kalau misalnya tim fightnya terpecah satu aja, itu bisa langsung dieksekusi oleh tim Philippines. Tapi ini memang agak susah sih untuk Philippines langsung melakukan objektif. Karena lihat bagaimana dari grafiknya Malaysia. Ini banyak banget yang bisa clear wave dengan cukup cepat. Dengan adanya Minsitar, lapu-lapu gitu. Bahkan secara teori Akai pun bisa mengusir minion yang datang dengan melakukan heavy spin. Bahkan Blazing Blade pun juga bisa melakukan hal tersebut. Oke, kalau sudah mulai dilakukan, kali ini satu tarikan dari seorang Vivero juga belum berhasil dilakukan. Malahan ada heavy spin yang langsung menghambat pergerakan tersebut. Larihan dikeluarkan, tapi masih ada pergerakan atau ultimate yang dikeluarkan oleh seorang Amores, dibalas dengan adanya Feather Isaac, dan Vivero
mau nggak mau harus tumbang kali ini, hilang di tangan teman-teman dari tim Malaysia. Namun kita juga harus memperhatikan di sisi lain, Diagon. Entah apa yang akan lakukan kali ini, tapi terlihat jelas flanking yang mungkin akan dilakukan atau setidaknya escape dengan pergerakan tersebut sampai ke area jungle dari Malaysia. Itu kalau tadi Malaysia ada lapu-lapu, itu bisa makin menangin lagi loh dari segi team fight-nya. Karena kan tadi kita ngeliat ya bahwa dari Amoresnya pun ngebuka Real World Manipulation tanpa adanya ancaman loh. Makanya tadi Franco-nya tumbang, Lancelot harus mundur terlebih dahulu. Dan emang kebetulan Diagon juga lagi motong minion tadi di arah mid lane turret. Jadi nggak ada potensi untuk push juga mau dari Malaysia ataupun dari Philippines. Ya, tapi itu bisa dibilang menjadi sebuah konsil yang cukup menguntungkan lah, setidaknya dapetin satu eliminasi. Dan sekarang dari tim Malaysia mereka punya kesempatan juga sih untuk melakukan perebutan ke area Lordnya, mengingat dari segi positioningnya mereka udah ada di sekitar area bottom lane dan juga di area mid lane. Clearing juga sudah mulai dilakukan di area mid khususnya, tinggal menunggu nanti di mana ada Feather Attack yang langsung dibuka. Dan ini waktunya seorang Diagon berhasil, tapi dia tertahan di bagian belakang. Dan ini adalah satu game plan, satu pancingan yang perfect dari tim Malaysia untuk bisa mendapatkan space yang lebih banyak ke area Lord. Balik lagi tuh masalah mental sih, tapi lagi dan lagi digigit sama Franco, Nevin. Wow, satu gigitan yang cukup fatal. Dimana dari tim Malaysia udah dapetin satu buah keuntungan, tapi sekarang keadaannya mulai balik lagi. Arya yang kali ini menjadi sesosok korban dari tim Philippines. Dan ya mau nggak mau, Lord harus di cancel terlebih dahulu. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru dan harus mereset seluruh resource yang mereka miliki. Dan Diagon menurutku juga agak kurang respect juga sih kepada tim dari Malaysia. Kenapa Cici bilang kayak gitu? Karena lihat dia tadi pas dari Diagonnya itu nggak ada yang bantuin sama sekali loh. Iya. Karena emang teman-teman tuh lagi pada mundur, tapi dia memaksakan pede dengan vengeance yang dia miliki. Tapi balik lagi 1 lawan 4. Iya, itu sih. udah fatal banget, udah bakalan susah banget. Kecuali mungkin di arah late game terus punya concentrated energy mungkin untuk masalah regen dan juga durability. Mungkin masih bisa walaupun ujung-ujungnya dia tumbang juga, tapi at least Farsanya juga tumbang. Tapi kalau permainan Diagon seperti itu dilanjutkan lagi, itu bakal bahaya banget. Karena balik lagi untuk sekarang first damage itu baru datang dari dan juga Perez. Oke, Bloody Hand udah mulai terbuka. Arya dalam satu posisi yang tidak menguntungkan, tapi ternyata masih ada backupan karena tadi juga sempat ada Feather Attack dan Conceal akan coba untuk dilakukan kali ini oleh tim Malaysia. Hilang satu pemain menjadi sebuah pembalasan dendam yang manis, tapi masih ada Perez juga mengejar Arya sampai ke bagian belakang dan hilang sudah. Tapi apakah Blessing Duet mampu untuk memberikan sebuah ancaman untuk bagi tim Philippines, karena sekarang Puerto juga masih bisa mendapatkan satu pemain lainnya, 2 saja yang disisakan dan mungkin outer turret akan coba untuk diruntuhkan juga oleh para pemain dari tim Philippines. Ya, awalnya ini terlalu komit kepada Franco itu sendiri sih yang ngebuat fokus dari Malaysia juga agak blunder. Bahkan tadi kalau misalkan kita perhatikan ya, Bani pun maju seperti layaknya Rambo. Dia benar-benar maju banget ke arah belakang, mau ngejar ke arah Amores. Tapi ternyata Amores itu ada backupan dari Perez juga yang ngebuat powernya dia itu cukup kuat untuk numbangin ke arah Bani. Dan pada akhirnya frontliner dari Malaysia itu tersisa tinggal Arya sendirian. Bahkan Anastasia pun mau melakukan catch up. Sayangnya movement speednya masih belum terlalu cepat untuk bisa masuk ke dalam team fight tersebut. Karena dia tadi lari dari paling belakang. Dan melihat dari segi itemnya sendiri, ini dari Bani pun sepertinya udah harus mulai melakukan respect sih. Khususnya ke siapa? Ke arah Joy dan juga ke arah Yves-nya. Radiant Armor itu udah wajib banget. Karena 2 mage ini kebetulan damage-nya adalah DPS. Dan itu bakal nge-tone down banget damage-nya untuk bisa punya durability yang lebih besar lagi bagi lapu-lapu. Tapi kalau kita ngelihat ke arah yang berbeda, Diagon dengan sangat berani dan juga pede, dia ngambil ke arah Blood Wings. Wow. Tadi udah kelihatan banget. Makanya tadi kita bisa lihat banyak banget momen di mana Han itu cepet banget tumbangnya. Tapi balik lagi, maju sendiri bukanlah hal yang cukup baik untuk dilakukan oleh Filipina sebenarnya. Udah patut banget untuk diwaspadai sih dengan damage sebesar itu dengan item yang dia bawa. Ini dalam ancaman besar. Balik lagi Mystery Shop. Ya. Dari 3.000 berarti dikurangin 10%, 2.700. Lebih murah jauh ya. Lebih murah. Dan akan lebih cepat juga untuk pembuatan itemization-nya. Dan Vivero sayang sekali belum ada yang berhasil menancap ke Iron Hook-nya. Meanwhile di sisi lain juga Hani akan mengeluarkan Feather Attack-nya hanya untuk melakukan clearing wave terlebih dahulu. Karena Lord-nya ternyata masih bisa ditahan sampai saat ini. Tapi Anastasia lah yang harus terpancing dengan adanya Iron Hook. Sayangnya, kita tahu sendiri ya, tebalnya seorang Akai. Memang di sana ada 4 pemain dari tim Philippines, tapi kayaknya masih belum cukup karena ada Harvest Moon juga yang ready dari seorang Anastasia. Iya, ini yang
harus benar-benar diperhatikan oleh Malaysia untuk di arah late game-nya sih dari Vau Vau ya. Karena emang dia menjadi salah satu source damage paling besar. Hani bisa, tapi terlalu banyak hero dive in yang membuat dia pun kayak bisa ngeluarin Veteran SX, tapi nggak efektif. Karena power potensial untuk melakukan harassment terhadap Hani itu sangat-sangat besar di tangan Filipina. Jadi posisinya juga nggak tenang ya, Iya, meskipun itu dia udah ada jauh di bagian belakang. Cuman sayangnya bisa dibilang lumayan dikit ya yang bisa menahan pergerakan-pergerakan dari para pemain Filipina, terutama dengan adanya seorang Diagon. Memang beberapa kali ada efek stopping yang bisa dilakukan, tapi nggak terlalu lama. Jadi masih ada kesempatan juga untuk seorang Diagon maju lebih jauh lagi ke arah seorang Hani. Sekarang Lord akan muncul sebentar lagi, dan itu yang harusnya akan menjadi target dari kedua tim. Ya, Lord dalam sekitar 15 detik lagi akan muncul, tapi yang merugikan adalah inhibitor turret dari Malaysia semuanya sudah hilang. Top lane juga di arah bottom lane. Dan kalau kita ngelihat dari segi masalah mobilitas Joey punya banget. Split push bisa banget dilakukan, walaupun nggak bisa nyentuh ke arah base turret, tapi seenggaknya buat insecure teman-teman dari Malaysia. Otomatis ya kalau nggak lapu-lapu berarti dari Cloud dong yang harus melakukan clearing wave. Dan di saat clearing wave tersebut itu bisa menjadi window juga untuk melakukan kontes terhadap Lord. 4 lawan 5 tentu akan menjadi sangat berat untuk Malaysia. Wah, konsol udah mulai dibuka, berarti ada beberapa posisi yang tidak diketahui oleh para pemain Filipina saat ini. Mereka harus cari informasinya terlebih dahulu keberadaan 5 pemain dari tim Malaysia. Dan wave management yang pastinya akan menjadi sebuah prioritas kalau kita ngomongin ke area Lord. Karena di menit yang ke-17 ini bisa jadi game siapa aja. Bisa aja Malaysia mendapatkan Lordnya dan itu akan merubah. Tapi ya. Oh, Franco sama Kari. Ini bisa menjadi bencana kalau misalnya Falco nggak sadar akan keberadaan kedua hero tersebut. Nunggu minion datang dulu sih kayaknya dari Franco-nya. Karena mungkin asumsinya dari teman-teman Malaysia nih Franco-nya lagi bersembunyi di arah Lord. Nunggu untuk melakukan pencidukan. Tapi balik lagi lihat tuh. Benar-benar ditungguin banget di arah bottom lane. Bahkan Karinya pun nggak mencoba untuk melakukan inisiasi lebih ke arah Lord. Tapi di lain sisi begitu pun juga dilakukan oleh Cloud dalam segi wave management yang tadi kita udah. Dia nggak mau pergi terlalu jauh juga. Dia tetap aware dan juga respect. Cuman sekarang nih di area Lordnya lihat damage karena seorang Haninya wings by wings terpaksa dibuka. Dan Bani bahkan ketika berhadapan dengan seorang Diagon, dia masih tetap kehilangan sampai setengah bar HP. So Diagon benar-benar di atas awan kali ini dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan untuk masuk ke bagian belakang tapi tetap dia harus respect. Dengan adanya backupan-backupan yang bisa muncul dari tim Filipina ataupun dari tim Malaysia. Iya, ini dia dari Filipina inisiasi lagi terhadap Lord, tapi bedanya sekarang adalah semuanya sudah mulai berkumpul di arah Lord. Mid lane ada 3 orang, bahkan Vivero pun juga sudah mulai bergabung. Tapi apakah akan ada ditarik? Tapi lihat, Diagon masuk dari belakang, Nevin. Iya, coba untuk masuk dari bagian belakang. Dan dari tim Malaysia juga, tadi ada 2 pemain di bagian bottom lane sebenarnya, tapi sekarang udah kembali 5 versus 5 kondisinya sekarang. Dan ini menunjukkan resiko yang sangat tinggi, membuat juga dari kedua tim gak mau terlalu terburu-buru. Yes, di bagian bottom lane udah ada beberapa wave minion yang masuk dan ini akan memaksa satu pemain harus pulang. Kesempatan besar untuk tim Filipina sebenarnya dengan zoning out yang bisa dibuka oleh seorang Diagon kali ini karena Anastasia dan Puerto yang berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Bahkan ada strategi kita dengan pelatihannya. Heaven's Band dibuka oleh seorang Akai sebagai gerakan defensif. Amores mencoba memberikan sedikit efek slow supaya Arya nggak bisa pulang di waktu yang tepat. Bahkan seorang Diagonya udah mulai beraksi lagi. Kenarikannya berhasil mengenai satu pemain tapi hampir bisa ditumbangkan, but still survive. Hanya Bani seorang diri saja yang kali ini harus pulang. Tarikan lagi-lagi diberikan oleh seorang Arya tapi ternyata belum cukup lama untuk membuat satu pemain dari Philippines tertangkap dan tumbang. Wah, itu dari Alpuerto nggak ada retribution sih. Karena kalau udah ada retribution mungkin bisa ditumbangkan dari Haninya itu sendiri. Flicker juga udah nggak ada. Tapi balik lagi ini menjadi salah satu potensial yang cukup besar bagi tim Philippines. Yes, masih ada harapan untuk tim Malaysia juga melakukan defensif yang cukup kuat dengan adanya seorang Hani. Tapi Lord udah cukup tebal juga. Di atas menit yang ke-18 bisa dive in nantinya ke area base-nya. Membuat juga para pemain dari Philippines sudah mulai melakukan zoning out dengan adanya real world manipulation. Arya harus pulang, harus menambah terlebih dahulu darahnya. Dan Anastasia mencoba untuk menarik Lord-nya bisa di meltdown dengan begitu cepat thanks to Fafang. Yang kali ini udah punya attack speed yang begitu tinggi. Iya, balik lagi, ditarik lagi ternyata Nevin. Arya, immortalnya harus pecah, Heaven's Band-nya juga berhasil dipecahkan. Bahkan akhirnya pulang, hanya misalkan 3 pemain saja. Ini benar-benar menjadi sebuah kesempatan besar untuk Philippines karena base-nya rata juga di tangan tim Philippines.